Hai guys. Hai. Hai. Hello, radio. Yes. Radio today, radio lagi. Halo. Gambar apa ini? Kemarin itu aku mau memfotokan ini kondisi cuaca yang pas aku bilang di aku bilang di PM masih kalau nggak salah tuh, kayak lagi hujan, atau aku bilang di X, aku lupa. Pokoknya aku udah ngomong soal hujan gitu kan. Terus kayak aku foto, terus aku lupa upload gitu. Ya pokoknya intinya hujan. Itu tuh padahal belum hujan, kayak pokoknya masih mendung parah. Itu gelap banget, tau gak sih, pas aku di mobil itu segelap itu. Terus gak lama dari itu kayak hujannya deras banget, kayak hampir ada yang daerah yang kayak kena, enggak, bukan banjir sih, kayak udah mulai tergenang gitu airnya. Gitulah pokoknya intinya. Gitu. Mas apa yang cepet Natal? Me too. Aku udah mulai menyeleksi lagu Christmas yang buat aku cover, guys. Ini salah satunya. Salah satu lagu yang mau aku iniin, tapi belum tahu juga sih. I won't ask for much this Christmas. Ada ini, terus ada apa lagi ya? Santa Tell Me juga termasuk salah satunya. Dan Last Christmas juga, karena kayak gitu. Kabar cuaca terkini, nggak tahu sih, di tempat aku sekarang lagi nggak hujan sebenarnya. Aku lagi mau mango stick rice, mau beli di mana? Masa banget nih, belum minum chat time. Aku nggak lemes guys, tapi nanti aku mau beli chat time. Kalian beli chat time nggak? Jadi mau cover Christmas apa? Belum tahu. Aku tuh antara pengen ini nih, for Christmas is You, atau tadi dua lagi, ntar aku nyanyi juga. Rumahku habis hujan. Hujan apa tuh? Kehujanan chat time ya. Tapi tuh udah mulai ada suara geledek gitu sih sebenarnya. Bikin sendiri bro, ih keren. Nyanyi kak, iya kan, nyanyi ya abis ini deh. Karena aku gak dapet chat time. Nanti aku kalau beli juga kayaknya udah gak bakal ada deh. Sumpah di tel aku isi chat time banyak banget. Itu kayak berdus-dus, tau gak sih. Aku kayak, sumpah ya, untung kalian bagi-bagiin. Itu kalau kayak minum sendiri aku gak ngerti sih. Untung aja kalian bagi-bagikan. Santa tell me, don't make me fall if you won't be here. Kita cari lagu guys. Hujan di sana? Enggak, belum hujan. Lagi apa bos? Nggak mau pengen. Tadi aku baru siap-siap tahu, BTW banget. Banget. Aku siap-siap, nanti mau kegiatan. Aku baru siap-siap buat kegiatan sih. Ntar berangkatnya paling abis ini. Aku belum ada pohon Natal guys, nanti. Dongeng sebelum hujan. Dongeng apa? Mau dongeng apa guys? Mau aku dongengin apa? Hujan tidak. Mantap kita. Thank you. Kalian juga semangat today. Berangkat kemana ya? Berangkat kegiatan. BTW kalian yang terakhir kali ikut kan, yang kalian nonton ini gak sih, Pajama yang terakhir? Bukan Pajama, Aita Kata deng. Yang aku terakhir kali Aita Kata, kalian ini gak? Kalian nonton gak? Yang aku MC bercerita. Yang aku bercerita itu.
Yang terakhir kali Aita Kata, yang aku MC-nya bercerita, terus kayak tebak-tebakan sih, kayak pertanyaan yang masuk akal gitu lah intinya. Nonton nggak? Yang aku kasih pertanyaan, iya, jadi kayak ada teks, terus kalian harus pilih A atau B jawabannya. Iya, yang soal cerita. Ya, tidak menonton. Tapi ya pokoknya itulah, itu BTW. Terus kayak aku bikin ceritanya kan. Itu sebenarnya aku yang bikin ceritanya, guys. Jadi itu tuh kalau nggak salah aku baru 3 kan. Aku baru kayak ceritain 3. Itu tuh masih ada 3 lagi sebenarnya, guys. Itu masih ada 3 lagi sebenarnya. Jadi pokoknya masih ada 3 lagi, seingat aku tuh masih ada 3 lagi tuh aku bikin gitu kan ceritanya. 3 lagi masih aku save deh kalau nggak salah. Nanti kalau misalnya itu aku kasih di PM deh. Nanti kalian jawab yang di PM ya. Itu buat soal sementara deh, buat tugas sementara. Soal sementara kalian. Itu tugas sementara kalian ya, tugas di hari libur ini kan ada tugas itu. Jadi inti gitulah. Aku nggak tahu guys, awalnya tuh aku kayak bingung aku ngapain ya. So, aku kayak bikin cerita gitu, tapi kalau cerita biasa tuh kayak nggak seru. Aku pengen orang tuh berliterasi gitu. Aku pengen orang bener-bener kayak membaca gitu. Karena sebenarnya teksnya nggak begitu panjang, itu cerpen pun bukan. Makasih kalau beli sekolahnya, itu pun cerpen pun menurut aku bukan. Jadi kayak beran sependek itu sebenarnya. Terus jadi kayak apa aku bikin pertanyaan aja di sini gitu ya. Terus ya udah deh. Gitu deh. So seru tau guys bikin pertanyaan kayak gitu. Ada kesel sama soal, kenapa kesel? Bener dong, itu sangat masuk akal tau. Aku ada salahnya. Ya emang itu tuh aku juga gak paham guys. Sebenernya ceritanya pendek, soal yang dijelasin banyak. Enggak, itu sebenarnya nggak banyak. Apa kayak jawabannya pun sebenarnya nggak sebanyak itu. Cuman aku ngejelasinnya tuh gara-gara sebenarnya nggak aku jelasin apa-apa. Kalau kalian baca pasti nggak perlu dijelasin karena emang kayak terlihat jelas aja gitu menurut aku. Ada di teksnya, jadi kalau kalian bener-bener baca, bener-bener kalian bayangin, bener-bener kayak kalian kalian kayak resapi gitu makna dari tulisan itu, pasti kalian langsung tahu gitu intinya. Gitulah. Iya, yang penting teliti, nggak cuma sekali baca. Emang kayak gitu tuh butuh banyak bacanya guys. Tampon itu kapan nih? Belum tahu nih. Ini soal psikotes ya enggak sih. Tapi dari situ aku bisa mengetahui 4 karakter teman-temanku guys. Yang satu ada yang jawabnya mikir banget, tapi walaupun dipikir malah jadi kepikiran gitu. Yang mikirnya banyak banget tuh bener-bener kayak mikir, kayak belum mikir keras, tapi jawabannya jadi buat sendiri, ngerti gak sih? Gitu. Terus ada juga yang kayak mikir tapi ya sesuai sama yang ada di teks aja gitu mikirnya. Kayak jawaban gampangnya gitu yang dipikir. Terus ada juga yang kayak gak mikir, langsung pilih aja yang dia percaya bener gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Terus ada juga yang ngikut-ngikut doang. Jadi kayak bener-bener langsung kayak ketahuan semua nih 4 karakternya gimana gitu. Jadi kayak lucu aja. Terus juga pas aku ngeliat kalian juga ada yang kayak bener-bener ada yang kayak serius banget. Abis itu juga ada yang bagian yang kayak kayak asal mengeluarkan statement juga ada. Jadi kayak aku mengamati banyak sih di situ. Kan butuh waktu untuk orang berpikir ya. Terus kayak pas di situ aku ngamatin aja. Terus aku ngamatin tuh kayak ternyata orang mikirnya kayak gini. Jadi kayak benar-benar ketahuan gitu sikap kayak cara berpikir orang tuh kayak gitulah. Tuh ada Erin, Lily, Morin sama Reggie kemarin itu. Jadi tuh bener-bener aku ngeliat aja sih gimana. Tapi keren lah mereka.
Aku suka statement yang mereka kasih walaupun ada yang gak make sense gitu, ada yang kayak cuman ya aku percayanya ini, ya udah aku maunya ini. Walaupun ada kayak gitu juga, tapi kayak ya udah kelihatan aja dia percaya diri gitu. Jadi nggak apa-apa, ada bagusnya juga. Menurut aku yang berpikir ya kalian nanya sih sendiri siapa yang berpikir keras banget. Tapi adalah 2 orang tuh bener-bener mikir keras banget. Tapi cara mereka menemukan jawabannya tuh beda banget. Mengelompokkan jawabannya tuh dari hasil pikiran mereka tuh beda arah aja dua-duanya. Jadi pasti beda jawaban juga. Walaupun sama pun, tapi alasan mereka tuh beda. Jadi kayak apa ya? Yang menurut aku unik aja gitu jadinya. Sebenarnya menurut aku ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung cara kita ingin mengelompokkannya kemana aja. Cuman karena sebenarnya aku bikin soalnya tuh nggak perlu berpikir, aku bikin soalnya ya dari bacaan, bener-bener dari pengolahan kalimat. Jadi kalian tuh nggak perlu mikir keras-keras, itu bener-bener dari pengolahan kata yang aku gunakan aja. Jadi kalau kalian bisa ngertiin suatu kata, suatu kalimat, itu pasti langsung dapat jawabannya. Jadi nggak perlu mikir keras-keras sebenarnya. Jadi kayak lucu aja sih. Iya, harus teliti, memang harus teliti. Itu yang diperluin sih, teliti, bukan mikirnya. Ada 3 soal lagi, tapi ini kan HP-nya lagi aku pakai guys, gimana cara aku bukanya ya? Tapi gitulah intinya. Iya benar-benar ke penggunaan bahasa sama ketelitian aja sih. Tapi seru guys, aku seneng banget MC-nya kayak gitu. So fun. So kayak bener-bener kayak membacakan sebuah cerita gitu. Aduh, aku seneng banget. Kalau soalnya terakhir kali aku bacain cerita pas di teater, itu tuh udah lumayan lama ya, kalau gak salah pas show pajama. Tapi udah lama gitu, jadi aku pengen lagi aja. Oh iya, besok aku ada ini ya. Besok aku ada pajama guys, see you pajama. Terus semangat hujan enggak kok. Aku apply deh. Semoga verif ya. Aduh enak dapet juara. Semangat, semoga dapet juara. Amin. Nah, verif semangat jawabnya, maksudnya gimana tuh? Makan minuman hangat untuk hari ini. Aku lupa lagi guys. Jadi itu kayak kuahnya kuah jahe, terus kayak ada bulat-bulat terus dalamnya kacang. Apa itu namanya guys? Itu bisa papi aku suka beli gituan, tapi aku nggak tahu itu namanya apa. Tapi aku nggak suka kuah jahenya, pedes banget. Tapi kayak hangat banget deh kalau diminum sekarang. Ronde, iya kali ya? Wedang ronde ya? Iya ya, dekini itu deh. Wedang ronde deh kayaknya. Itu aja, itu kan anget banget gak sih kayaknya kalau misalnya minumnya sekarang. Kayak ini lagi dingin banget nih, sumpah aku juga lagi kedinginan sebenarnya. Tapi baju aku tangan panjang sih, cuma tetap kayak dingin banget. Kalau makanannya masa mau anget semua? Kayaknya kalau makanannya enak mie goreng deh. Mie goreng. Karena kalau kuah lagi kayak kembung sumpah. Mendingan yang jangan ini. Ya gitulah. Kalau mau yang berkuah apa? Mie ayam juga oke sih. Tapi kalau misalnya mau kuah lagi ya apa? Soto, sumpah ya, soto kayak enak banget ya. Tadi aku tuh kayak baru lihat orang bikin soto tau.
Oh ya, sama aku juga kayak lihat orang ikut baking class, makanya aku kayak pengen banget. Soalnya sebelumnya tuh aku pengen banget ikut baking class, cuman itu tuh bener-bener harus kayak bukan reservasi sih, tapi kayak lebih daftar dulu, harus daftarin dulu baru bisa ikut. Jadi kayak harus ada sistem nunggunya juga, bukan PO ya, kayak pokoknya kalau mau ikut kelasnya tuh harus booking ya booking dulu. Jadi kayak udah lama guys. Aku suka soto Betawi, itu kan aku pernah bikin. Not really. Aku mau bikin roti apa? Aku bukan mau bikin roti sih, tapi aku lebih kayak pengen bikin kayak cake gitu. Cuman aku belum tahu. Aku pengen bikin kayak ulang tahun, tapi pengen juga bikin kayak apa sih? Apa ya namanya ya? Kayak bolu tapi digulung, kalian tau gak sih? Atau bikin bolu, apapun itulah, aku pengen banget. Kayak nggak tahu kenapa bikin kayak kue-kuean tuh kayak interesting banget, ngerti nggak sih? Kayak itu bisa ngembang dengan sempurna, bisa rasanya pas, bisa nggak bantet gitu, bisa nggak terlalu lembek gitu-gitu. Kayak menurut aku susah, ngerti nggak sih? Kalau misalnya udah di bake kan nggak mungkin kita apa-apain lagi ya. Kalau misalnya makanan mungkin kalau misalnya kurang asin bisa kita tambahin garam, tapi kalau misalnya kue udah di bake kita mau tambahin apa? Masa tambahin gula di atasnya, kan nggak mungkin ya. Jadi kayak menurut aku lebih challenging gitu loh buat bikin, nggak tau, buat ngebaking gitu. Jadi kayak seru banget kayaknya, kayak aku mau. Kan karena oma aku juga suka bikin guys. Oma aku tuh suka bikin bolu, kadang bikin kue, bikin cookies gitu. Jadi kayak aku pernah juga makan hasil dan dibikin mereka gagal tuh, aku pernah makan. Jadi kayak gitu lah. Terus mereka bilang ini kayak kurang ini nih tadi nih, jadinya bantet banget nih gitu. Jadi kayak pengen tahu juga kalau misalnya aku yang bikin kayak gimana gitu. Kayak terlihat seru. Kamu biasa bikin kue buat Natal gak? Enggak, biasanya oma aku yang bikin, aku gak bikin. Aku suka banget ini, tahu guys, aku suka bolu pandan. Nggak tahu, kayak pinggiran bolu, kalian tahu nggak sih bolu yang loyangnya tuh gimana jelasinnya? Loyangnya tuh bulat, tapi tengahnya ada bolongan kayak donat, ngerti nggak sih? Kalian tahu nggak sih bolu-bolu yang gitu? Jadi kalau sekali beli tuh satu bulatan gitu, tahu nggak sih? Nah intinya oma aku tuh punya mesin yang buat bikin bolu bentuk kayak gitu. Nah itu tuh gak tahu ya, bagian kulitnya kayak bagian, kan kalau misalnya bolu tuh pasti ada warna coklat gitu kan di pinggiran, di kulit luarnya gitu kan, dalamnya baru bolunya. Nah itu tuh kayak wangi banget, aku tuh suka banget sumpah nyiumnya. Makanya aku pengen bikin. Seru banget kayak kalau bikin. Mesin loyang kali, iya ada loyangnya, ada mesin buat bikinnya juga ada. Jadi itu nggak perlu dipanggang apa, nggak ngerti sih, pokoknya dia tuh kayak loyangnya tuh udah masuk dalam mesinnya juga, jadi kayak bisa matang. Gimana ya, bukan oven, bukan itu, nggak tahu, pokoknya ada intinya sendiri tuh kayak buat bikin bolu sendiri. Jadi nggak perlu masukin oven lagi, nggak usah masukin ke mana-mana lagi, jadi udah ada gitu intinya. Itu tuh ada, tapi kayak udah nggak ngerti juga sih aku lah, pokoknya ada, intinya enak, udah itu aja. Pinggirnya sih nggak segaring itu ya, cuman wanginya tuh parah banget. Iya, colok listrik, ya betul sekali. Enak banget ya Cynthia. Terus aku juga suka bikin ini, apa kayak egg tart gitu, kalian tau gak sih? Dulu pakai bikin egg tart pakai apa namanya, kayak pakai pan biasa aja. Itu dulu aku sering bikin sama mami aku, tapi itu kayak gagal berhasil juga sih. Jadi intinya ya bukan nastar, egg tart yang kayak pakai pan gitu loh. Suka bikin. Itu tuh enak banget.
Sumpah ya. Jadi kayak bikinnya tuh aku tinggal pakai pen aja, bikin satu pen gede banget, jadi baru dipotong-potong kayak potong kue gitu. Enak banget guys. Nyam. Third pakai kismis. Bukan, kalian tahu ini gak sih yang makanan apa ya namanya yang pakai kismis juga, kayak kue juga, apa ya tapi ya pakai kismis juga tapi manis, tapi yang itulah. Kenapa gagal semua? Apanya gagal? Aku nggak gagal bikin itu, bikin egg tart. Itu sering banget bikin clover tart. Iya betul sekali. Kok tahu sih? Ya itu enak banget guys. Itu sangat yummy. Aku juga suka. Cuman kalau nggak dimasukin kulkas aku kurang suka sih. Kalau masukin kulkas tuh kayak lebih padat aja rasanya. Ya clover tart tuh enak banget. So aku bisa bikin egg tart tuh gak gagal guys. Itu jarang banget gagal bikin gitu, karena emang gampang sudah bikinnya. Tapi ya itu tuh menurut aku gulanya banyak, karena butuh susu gitu kan, susu manis gitu. Clover tart emang enakan dingin ya kan. Tapi kadang kan kalau bisa dibawa kemana-mana udah beli terus dibawa jalan dulu baru dimakan kan jadi kayak dingin ya, panas jadinya. Cuma itu enak banget. Aduh, kue apa lagi ya guys? Suka klepon lumayan sih, tapi yang suka klepon kan Delin. Sebab aku sering bikin masa sih. Mau mandi tapi dingin banget ya, harus mandi nggak? Ya mandi lah. Pakai air panas, masak aja kalau nggak. Kue lumpur tuh apa ya? Lagi bahas tentang kue putu. Nah dulu pas aku masih kecil aku juga suka, kadang kan suka ada tukang kue putu lewat kan, kayak dengan bunyi ini kayak bunyi fluid gitu rasanya kedengerannya, bunyi ituannya. Tapi dulu pun aku jarang belinya guys. Padahal itu tuh kayak kalau aku tahu sekarang aku bakal gak pernah lihat kue putu lagi, kayak aku bakal sering beli sih. Karena gak tahu, udah gak pernah lihat lagi. Kayak bunyi peluit seriusan. Kayak bunyi gitu. Ya gitu aku pengen guys. Terus kalau kue kering ada kue apa aja ya guys? Aku tuh suka kue apa ya namanya? Kue apa ya namanya? Yang keju aku suka. Lidah kucing aku suka. Kue lidah kucingnya. Kue nastar aku juga suka. Yang kacang aku juga suka. Terus apa lagi? Kastengel tuh apa yang kucing kan? Yang keju ya? Putri salju juga enak. Putri salju tuh yang ini kan, yang ada kayak gulanya gitu gak sih? Ya gak sih? Aku gak tahu lagi. Kuping gajah tuh yang mana ya? Kue sagu yang mana? Kue sagu sama kue salju tuh bedanya yang mana ya? Putri salju sama kue sagu bedanya apa sih guys? Yang keju itu kastengel. Iya aku suka. Kue sagu tuh yang langsung aja di mulut. Kue sagu tuh yang tunggu, masalahnya putri salju tuh yang ada taburan gula ini kan, gula halus kan. Nah kalau misalnya kue apa namanya, kue sagu tuh yang hancur di mulut lah. Itu mah yang kue putri salju nggak sih? Lah tunggu. Aku tuh taunya, kalian tahu nggak sih kue yang bentuknya itu jadi kayak dibuletin gitu, bukan dibuletin sih, tapi kayak aduh aku nggak bisa jelasin ya guys. Jadi pokoknya intinya tuh kuenya rasanya kayak ada rasa keju dikit tapi rasa susu juga. Jadi sebenarnya tuh pas kita pegang doang itu kasar, itu kayak keras gitu, tapi pas digigit tuh kayak menurut aku gampang banget hancurnya. Kalian tahu nggak itu? Nah itu aku nggak tahu tuh namanya apa tuh. Aku nggak tahu itu kue sagu atau apa guys. Aduh. Ya putri salju yang pakai bubuk gula kan. Nah yang kalau misalnya yang sagu apa? Jadi tuh pokoknya dia ada teksturnya sendiri gitu loh. Jadi pas digigit dia tuh kayak ada sisa
yang keras-kerasnya gitu, tapi padahal gampang banget digigitnya. Iya nggak ada taburannya, tapi bentuknya tuh nggak mulus kayak putri salju. Kalau putri salju kan kayak bulat tapi kayak halus gitu kan atasnya kan. Iya yang bentukannya tuh kayak dibikin kayak bulatan gitu lah. Oh itu kue sagu ya? Iya agak mirip bentuk bunga sih, tapi bukan bunga doang sih. Warnanya tuh kayak krem putih gimana sih, kayak warna tepung dengan campuran bahan yang lain aja. Kayak krem putih gimana gitu loh. Kue keranjang yang tengahnya coklat tuh apa ya kue keranjangnya? Oh itu kue ini ya, kue sagu ya. Itu enak, itu tuh favorit aku. Kue sagu tuh favorit aku, itu enak banget. Sama lidah kucing oke lah menurut aku. Kastengel juga enak banget, nastar juga enak banget. Aku suka semua sih, ya udahlah. Kue keranjang yang mana ya guys ya? Ntar, haleluya. Ntar kita lihat dulu. Kue salju enak, tapi aku kurang suka karena manis. Bener-bener yang kayak manisnya tuh manis-manis gitu. Aku kurang suka. Let's see, kue keranjang apa? Ini kue keranjang yang mana nih? Soalnya ada banyak jenis nih. Kue keranjang yang biasa buat Imlek kah? Mooncake apa beda? Nggak tahu ya. Tadi dia ngomong soalnya. Wait. Tadi tuh ada yang ngomong apa lagi ya? Oh, bentar. Guys, kalian tahu gak sih? Kan aku sempat cerita juga ya. Aku pernah bikin kayak mild crepes gitu kan. Yang kayak crepes tapi berlapis-lapis tau kan. Ya intinya itulah ya kan. Aku pernah bikin itu. Lalu aku kasih ke oma aku. Terus kayak dia bilang, apa ini gitu kan. Terus dia ngeliat pasti awalnya kan masih bentuknya bulat ya. Masih bulat gitu kan. Bener-bener bulat. Biasa aja gitu. Kayak gimana ya ngomongnya. Kayak bentuk kue bulat. Pokoknya masih bentuk loyang gitu soalnya kan, bulat. Terus dipotong ya kan. Terus aku potong kayak bentuk kue. Terus tiba-tiba oma aku bilang, ini kamu bikin apa gitu kan. Kamu bikin apa? Aku bilang bikin mild crepes gitu kan. Terus dia bilang, hah apa itu? Kok mirip balapis ya? Kalian tau balapis gak sih? Makasih kan lampu diskonya. Aku jadi kayak ini semirip sama balapis itu kan. Padahal kan balapis tuh kayak menurut aku tuh tebel-tebel tau gak sih. Ini tuh setipis-tipis itu. Jadi kayak apakah terlihat jelek? Aku bingung. Sedih enggak sedih, tapi kayak bener aja. Balapis tuh yang kayak apa ya guys, jelasin guys, aku nggak tahu juga guys. Padahal tuh bener setipis itu, mild crepesnya tuh bener kayak setipis-tipis itu. Kelihatan, kalau di samping tuh kelihatan banget, cuman mungkin om aku nggak tahu ya. Jadi dia bener kayak aku bilang, aku jelasinnya gini, ini kayak mild crepes gitu, jadi dia ditumpuk itu per adonannya, terus dikasih kayak krim gitu lah. Aku jelasin kayak gitu, aku bilangnya berlapis-lapis, kayak kayak balapis ya, kayak oke. Balapis, alright. Super shock tau gak sih aku dibilang balapis itu, kayak kocak deh. Gak sampai ratusan, tapi kayak sampai puluhan doang seingat aku. Bener balapis sama mild crepes tuh beda banget. Enggak fail guys, itu bener-bener bikin jadi. Terus aku kayak bilangnya emang berlapis-lapis gini kok gitu kan. Aku bilang oh iya emang konsep kayak balapis ya. Oke. Kayak gitu dong, kayak ya terserah di balapis ke apa deh, yang penting dimakan gitu. Terus ya udah tetap dimakan sih sama dia. Cuma kayak tetep aja masa balapis, kocak deh. Balapis sama kue lapis. Balapis lebih tebal gak sih? Iya gak sih? Ya kan, tapi rasanya enak rasanya. Nih soalnya setahu aku balapis setebal itu gitu loh. Terus tekstur balapis tuh menurut aku lebih kayak apa ya, gak
gimana ya jelasinnya ya, nggak sekenyal itu, nggak selembek itu. Kalau ya nggak juga sih, pokoknya intinya kalau kue lapis kan, kue lapis tuh kayak lembek, kayak apa ya, kayak lembek, pokoknya lembek aja. Tapi kalau balapis tuh kayak menurut aku lebih padat aja gitu. Nah ya gitulah menurut aku. Ya gitu lah intinya lah guys, aku juga nggak ngerti lah. Iya pokoknya macam kue lapis tapi tebel. Pusing guys, baik banget ya ini ya, apa nama-nama kue ya. Effort bikin milk creams dibilang balapis, makanya kan. Aku sebagai orang Manado jadi tahu, mantap ya kan. Ya cobain, orang itu juga aku kasihnya buat oma aku bikinnya buat dia. Ya pasti cobain lah. Itu emang kocak sih. Itu tuh effort banget tau guys, yang bikin makeup tuh masih kan kita bikin kayak pakai pen doang kan, jadi kayak takut gosong juga kan per ini adonan, jadi kayak bener-bener sesusah itu sebenarnya. Itu effort, terus bilang balapis, oke, fine. Itu udah lama sih guys, aku udah ngerti tuh berapa tahun lalu, nggak lama-lama banget tapi kayak udah 2 tahun 3 tahun lalu deh kayaknya. Enggak deh, I think 2 tahun lalu deh. Nah, aku bukan orang Manado kok, keturunan saja. Aku senang soalnya oma aku bener-bener yang kayak suka bikin gitu kan, suka masak makanan Manado, jadi kayak enak sekali, aku jadi cobain banyak. Yummy. Jonathan ke Manado nggak? Ya enggak no. Gimana caranya? Suka nggak suka apa? Kue sus. Suka sih. Dulu aku sering makan tapi sekarang udah enggak lagi karena kayak udah enggak ini aja. Sudah tidak terlalu ini. Coba bercerita pakai bahasa Manado. Aku nggak bisa guys, tapi aku cuman ngertiin dikit-dikit doang. Ngerti dikit-dikit dan apa yang om aku omongin. Pantes tahu Manado. Tahu lah. Nah, kegiatan kamu kapan? Atau bentar kira. Kamu kapan asal sama masak kue dong? Susah guys, itu juga lama ya masak kue ya. Nanti Veca pakai bahasa. Jangan masuk Veca pakai bahasa Manado, ntar aku ngomongnya gimana? Katanya nyari yang masakan lama. Ya nggak gitu juga dong. Kamu kan dari Jakarta dari kecil. Ya aku emang dari Jakarta dari kecil. Lalu? Kamu coba pakai susu, coba. Ini mau rujak enggak? Nggak apa-apa, makasih ya. Aku pengen baca podium soalnya ntar kan nggak mungkin aku makan sambil membaca. Kan tidak boleh makan sambil berbicara guys. Udah kita bacain podium saja. Nomor 13 ada Kazil senyum. Makasih banyak kak. Nomor 12 ada Kak Rafian. Makasih banyak kak. Nomor 11 ada Kak Arialinya Arali. Makasih banyak kak. Nomor 10 ada Kak Shin. Terima kasih banyak kak. Nomor 9 ada Kak Kelvin Effendi. Terima kasih banyak kak. Nomor 8 ada Kak Happy. Terima kasih banyak kak. Nomor 7 ada Kak Alsa Gia Komape. Terima kasih banyak kak.
Ini gimana ini? Kok ini? Dari nomor 11 deh. 11 ada Kak Estin, terima kasih banyak ya Kak. Nomor 10 ada Kak Raka Enacia, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Calvin Effendi, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Syafda Rifki, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Nanas Plong, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Alsagia Komapet, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Iqbalas, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak 150.203.1.3, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Ria Lens, terima kasih banyak Kak. Dari nomor 13 ada Kak Rafian, dan nomor 12 ada Kak Arielina, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih ya, nanti kita bahas yang lain lagi. Terima kasih sudah menemani aku membahas kue. Bye bye.